Chapter 1951, Stunning News. Divine Kasyapa dengan jelas menyayangi Huanger, yang membuatnya membawanya ke Jiang Chen juga. Dia memiliki percakapan pribadi yang diperluas dengan tuan muda untuk mengenal pria muda itu. Ekspresinya berubah ketika dia mendengar bahwa Jiang Chen telah berusaha untuk melawan iblis. Ketika aku masih muda, aku berharap bahwa aku telah dilahirkan 200.000 tahun sebelumnya, keluh sang Master Ilahi. Jika aku bisa bertarung dalam perang iblis di zaman kuno, hidupku akan sangat menyedihkan selama berabad-abad. Iblis akan bangkit kembali. Sejarah berulang. Jika kamu ingin menjadi bagian dari perang, kesempatan akan datang suatu hari nanti. Petik 2. Divine Kasyapa terkekeh. Aku takut Myriad Abyss akan jatuh ke dalam kekacauan jauh sebelum itu. Selain itu adalah pemikiran ketidaktahuan muda. Waktu telah berubah. Aku tidak lagi memiliki keinginan yang sama. Petik 2. Oh, Jiang Chen terkejut. Myriad Abyss akan jatuh ke dalam kekacauan. Mengapa demikian? Pertama, sejumlah besar kekurangan keamanan telah muncul di penjara tanpa batas. Menurut penyelidikan kursi ini, itu bukan hasil dari kurangnya perawatan, tetapi sabotase yang disengaja. Dengan kata lain, aturan 10 tanah suci tidak lagi absolut seperti sebelumnya. Kedua, pertempuran Offworld tidak terlihat bagus. 10 tanah suci telah sangat dilemahkan dan tidak bisa lagi menanggung banyak korban dan sumber daya. Petik 2. Jiang Chen ternganga. Kamu tahu tentang medan perang Offworld juga, senior. Huff, penjara tanpa batas adalah harta karun informasi, Tuan Ilahi menyatakan dengan angkuh. Tidak hanya narapidana dari Myriad Abyss, tetapi juga penjajah kuat dari luar pesawat ini. Kursi ini tahu banyak tentang apa yang bahkan 10 negeri suci tidak sadari. Petik 2. Jiang Chen mengutuk pelan. Invasi iblis tidak bisa dihentikan dan musuh-musuh dari dunia luar mengancam untuk menerobos pertahanan mereka. Apakah dunia akan jatuh ke dalam kekacauan seperti di zaman kuno? Apakah benua Divine Abyss ditakdirkan untuk memasuki zaman kegelapan lainnya? Sumbu surgawi telah menyimpang, mengungkapkan koordinat benua. Masa konflik tak masuk akal akan datang. Kamu mungkin telah mencapai ketinggian yang layak dengan kultivasi kamu, Jiang Chen, tetapi jika Eternal Sacred Land mengirim kamu ke medan perang Offworld, semua kemuliaan kamu akan berakhir. Divine Kasyapa terkekeh, matanya menatap jiwa Jiang Chen. Nenek moyang terhormat mengatakan dia tidak akan mengirim aku ke medan perang dunia, tidak sampai aku mencapai kekuatan penuh aku. Zaman sekarang berbeda, segalanya mungkin tidak seburuk itu ketika dia berjanji kepada kamu, dan kamu tidak sekuat kamu sekarang. Kamu keluar leher dan leher dengan angin pertama. Itu cukup untuk memberikan kontribusi pada perang. Petik 2. Jiang Chen terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak takut berperang. Di saat-saat yang berubah seperti ini, seorang pria harus membuktikan kemampuannya dalam pertempuran. Selain itu, dia tidak pernah menjadi tipe orang yang duduk dan menunggu hal-hal terjadi padanya. Tinggalkan tanah suci abadi dan ikuti aku, ucap Divine Kasyapa kesepian, matanya terfokus pada Jiang Chen. Aku akan menemukan cara untuk membantu kamu dan Huang naik ke keilahian. Setelah melakukannya, kamu akan menjadi sekutu aku yang paling terpercaya. Bahkan ketika dunia jatuh ke dalam kekacauan, kita akan dapat melindungi diri kita sendiri. Jika semuanya menjadi terlalu buruk, kita bahkan bisa meninggalkan pesawat benua Divine Abyss dan memasuki tahap yang lebih besar. Petik 2. Undangan itu datang entah dari mana. Jiang Chen mengerutkan kening tetapi menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Aku mungkin muda, senior, tetapi aku tahu orang harus menyelesaikan apa yang mereka mulai. Domain manusia menganggap aku pemimpin mereka. Mereka bergantung pada aku. Aku tidak bisa meninggalkan mereka. Tanah suci abadi mungkin tidak menjadikanku seperti sekarang ini, tapi kami sudah melalui kesulitan bersama. Selain itu, aku memiliki kesepakatan dengan leluhur yang terhormat. Adalah melanggar prinsip aku untuk kembali pada kata-kata aku. Petik 2. Dia hanya berbicara kebenaran. Tawaran dewa adalah demi kepentingannya yang terbaik dan itu juga masuk akal. Namun, orang tidak bisa hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri ketika membuat keputusan. Ada garis yang tidak boleh dilanggar dan prinsip yang harus dipatuhi. Divine Kasyapa tampaknya telah meramalkan tanggapan Jiang Chen. Dia sedikit tersenyum. Kamu keras kepala. Apakah kamu tidak takut tidak akan bisa memberikan kebahagiaan seumur hidup kepada Huang? Petik 2. Dengan segala hormat, Tuan Ilahi,
apakah kamu tahu kehidupan seperti apa yang dia inginkan? Jiang Chen menjawab dengan belak-belakan. Tidak perlu malu dalam percakapan antara dua pria. Divine Kasyapa tidak punya jawaban untuk itu. Jika aku lari demi keselamatanku sendiri saat bahaya melanda, bahwa akan mengecewakan Huang. Aku tidak ingin dia berpikir bahwa pria yang dia pilih adalah pria tanpa rasa kewajiban atau tanggung jawab. Sikapnya jelas. Divine Kasyapa menutup matanya tanpa sepatah kata pun. Akhirnya, dia mendesah pelan. Beberapa orang dilahirkan untuk mencapai kebesaran. Mungkin kamu salah satunya, Jiang Chen. Baik, tawaran aku masih berlaku. Jika suatu hari kamu berubah pikiran, kamu dapat mencari aku saat itu. Petik 2. Senior, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu pernah berharap kamu dilahirkan 200.000 tahun sebelumnya sehingga kamu bisa bertarung dalam perang iblis kuno? Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi bertanya. Badai akan datang, dan kamu pria yang kuat. Mengapa kamu kehilangan keinginan untuk bertarung? Mengapa kamu tidak memikirkan apapun selain melarikan diri? Petik 2. Mata Divine Kasyapa menyipit dan bersinar. Dia menatap Jiang Chen dengan sedikit amarah. Jiang Chen menatapnya tanpa rasa takut. Para pemuda sering dipukul, Ilahi Kasyapa berkata dengan lemah. Jika kamu tinggal di penjara tanpa batas selama beberapa dekade atau abad, kamu mungkin berpikir berbeda. Tidak peduli seberapa mengerikan tempat itu seharusnya tidak menumpulkan ambisi kamu. Kekuatan nyata datang dari pikiran. Tantangan dan kesulitan membuat pahlawan sejati menjadi lebih kuat dan berani. Mereka tidak mengubah pahlawan menjadi pengecut yang melarikan diri dari bahaya. Petik 2. Jiang Chen semakin frustrasi. Seseorang yang sekuat Tuan Ilahi seharusnya tidak begitu pesimis. Anehnya, Kasyapa memberi Jiang Chen pandangan dingin bukannya membela diri. Apakah kamu tahu berapa banyak pembudidaya yang kuat telah melarikan diri dari penjara, anak muda? Berapa banyak? Tanya Jiang Chen. Ada banyak pembudidaya ilahi di antara mereka seperti yang ada di Myriad Abyss, atau bahkan lebih. Dan beberapa dari mereka lebih kuat dari aku. Jika mereka menimbulkan masalah di Myriad Abyss, mereka mungkin menghancurkannya. Jika mereka berkolusi dengan musuh-musuh dunia luar, kekuatan penghancuran gabungan mereka tidak akan terbayangkan. Dalam situasi seperti itu, apa gunanya kekuatan kecil kita? Apa peluang kita membalikkan keadaan? Dia mencibir, menatap Jiang Chen. Jiang Chen terkejut. Dia tidak mengira penjara tanpa batas telah memburuk ke titik ini. Myriad Abyss Island akan diganggu dengan ancaman dari semua lini di masa depan. Segala macam kejahatan memasuki panggung. Chapter 1952, An Empyrean Relic. Informasi yang dibagikan Divine Kasyapa sangat mengejutkan bagi Jiang Chen sehingga ia tidak pulih dari keterkejutan sampai beberapa saat kemudian. Penjara tanpa batas telah menampung banyak penggarap kuat sejak zaman kuno, tetapi dia tidak tahu ada bahwa banyak. Begitu banyak pembudidaya ilahi, dan makhluk yang lebih kuat dari Divine Kasyapa. Jiang Chen tidak tahu persis seberapa kuat Divine Kasyapa itu, tetapi naluri mengatakan kepadanya bahwa pria itu ada di tingkat nenek moyang tanah suci abadi. Siapapun yang lebih kuat daripada Kasyapa adalah ancaman serius. Chaos akan turun di Myriad Abyss, atau bahkan seluruh Divine Abyss kontinen. Begitu pulau itu tidak bisa lagi memuaskan para pembudidaya yang melarikan diri, mereka akan pergi ke pedalaman dan mengunjungi wilayah-wilayah yang berbeda. Keadaan akan menjadi lebih kacau dan tidak stabil saat itu. Ini akan berbeda dari yang terjadi di zaman kuno, ketika setiap domain dan ras setidaknya bersatu dalam pendirian mereka melawan iblis. Saat itu, meskipun banyak yang memilih untuk lari daripada bertarung, setidaknya mereka tidak pernah menyebabkan masalah atau dengan sengaja merusak benua. Ada beberapa yang membelot ke pihak iblis, tetapi tidak banyak. Mayoritas dari mereka menjadi korban iblis dan dipaksa untuk membantu mereka. Semakin banyak Jiang Chen memikirkannya, semakin sakit kepalanya. Namun demikian, itu bukan pertama kalinya ia menghadapi situasi yang tampaknya tanpa harapan. Sejak awal pengejarannya terhadap Dao, dia sering menjadi pihak yang tertindas, mulai dari Kerajaan Timur dan Kerajaan Skylaurel. Hal yang sama berlaku untuk waktunya di Sekte Pohon Berharga, Istana Pil Regal, dan bahkan ibu kota Velurium. Sekarang, setidaknya, dia punya lebih banyak pilihan. Peluangnya tidak bagus, tetapi tantangan baru ini tidak selalu lebih sulit daripada yang dia temui sebelumnya. Memperhatikan turbulensi di mata Jiang Chen, Divine Kasyapa menyadari bahwa pikiran untuk mundur bahkan belum terlintas dalam benak pemuda itu.
Dia menghela nafas pelan. Jika cucuku tidak jatuh cinta padamu, Jiang Chen, kursi ini tidak akan mencoba membujukmu. Semoga beruntung dengan keputusan kamu sendiri. Petik 2. Jiang Chen tersenyum dengan mudah. Kami akan menunggu dan melihat, senior. Kamu mencoba mengubah pikiran aku hari ini. Mungkin kamu akan berakhir menjadi pihak aku di masa depan. Petik 2. Divine Kasyapa berhenti dan tertawa terbahak-bahak. Itu tidak akan menjadi hal yang buruk. Kursi ini juga berharap agar suatu hari nanti aku menjadi pemuda yang berdarah panas, yang dapat mengesampingkan semua pertimbangan lain dan hanya fokus pada memperjuangkan impiannya. Petik 2. Tak satu pun dari mereka akan meyakinkan yang lain. Tentu saja, seseorang di level Divine Kasyapa tidak akan mempersulit Jiang Chen hanya karena mereka tidak setuju. Bahkan, dia sangat menghormati pria muda itu. Jiang Chen bangkit untuk pergi. Divine Kasyapa sedikit tersenyum pada Jiang Chen dengan apresiasi di matanya. Dia melihat dirinya yang lebih muda dalam diri pemuda itu. Maafkan aku, senior. Jiang Chen membungkuk padanya. Tidak perlu terburu-buru, Divine Kasyapa memberinya senyum terbuka. Kursi ini memendam banyak amarah selama masa jabatan aku di penjara tanpa batas, tetapi sebagian besar hilang setelah menghancurkan Haoxian. Apakah kamu khawatir bahwa aku akan menyakitimu? Petik 2. Tentu saja tidak. Jiang Chen tersenyum. Dia tahu Tuan Ilahi tidak akan melakukannya. Lelaki tua itu adalah lelaki berintegritas. Selain itu, keberadaan Huang berarti Kasyapa tidak akan pernah menyakitinya, kecuali mereka terlibat dalam pertikaian yang begitu serius sehingga kematian adalah satu-satunya resolusi yang mungkin. Kursi ini adil. Jalan kami belum pernah dilintasi sebelumnya, tetapi kamu menyelamatkan nyawa Huang. Aku berutang budi padamu. Sebagai imbalannya, aku akan memberi kamu kejadian kebetulan. Aku tahu kamu dimaksudkan untuk kebesaran dan bahwa harta yang biasa tidak akan menarik perhatian kamu. Dengan demikian, aku akan memberikan kamu sebuah peninggalan Empyrean. Ini akan membantu kamu naik ke Empyrean maju dalam setengah bulan. Petik 2. Peninggalan Empyrean. Itu mengandung esensi kehidupan terkonsentrasi dari seorang kultivator yang kuat. Jiang Chen pernah memperbaiki kembali peninggalan kaisar besar ketika dia adalah seorang kaisar agung. Dia bahkan tidak pernah berpikir mungkin untuk mendapatkan peninggalan Empyrean. Lagi pula, tidak ada banyak ahli Empyrean, dan bahkan lebih sedikit lagi yang rela melepaskan esensi kehidupan mereka sebelum kematian sehingga peninggalan dapat dibuat. Sama seperti pil crowning Empyrean, relik tanpa syarat dapat meningkatkan kekuatan pembudidaya Empyrean. Bahkan, efeknya bahkan lebih dalam. Jiang Chen menganggap peninggalan yang baru ditampilkan dengan penuh keajaiban. Esensi kehidupan yang terkandung dalam satu ini milik ahli tingkat Empyrean puncak ke-9. Haha, relik itu dibuat dengan esensi kehidupan seorang teman baikku. Kami bertemu di penjara tanpa batas. Bisakah kamu mempercayainya? Kami melewati neraka bersama di sana. Sebelum dia meninggal, dia membiarkan aku memiliki satu-satunya kesempatan untuk naik ke keilahian. Dan dia, suara Divine Kasyapa diwarnai dengan kesedihan. Mengingat apa yang terjadi telah melunakkan suasana hatinya. Dia memilih apa yang benar sepanjang hidupnya, kata Jiang Chen, juga tersentuh. Memiliki seorang teman seperti dia adalah berkah dari 3 kehidupan. Alasannya sederhana, aku memiliki pasangan Dao, sementara dia sendirian tanpa ikatan, keluh Divine Kasyapa. Orang tidak bisa meminta teman yang lebih baik. Jiang Chen merasakan rasa hormat yang baru ditemukan untuk pria itu. Beberapa hal lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sungguh luar biasa bahwa teman Tuan Ilahi bisa begitu murah hati. Berapa banyak saudara yang telah berpaling satu sama lain atau ayah dan anak menjadi musuh yang pahit karena kesempatan untuk menjadi dewa. Bahkan suami dan istri dapat mengkhianati atau merencanakan melawan yang lain. Sangat mengagumkan bahwa pria itu telah memberikan kesempatan kepada seorang teman dan melakukan apa yang benar dengan mengorbankan hidupnya. Ambil, adalah keinginannya yang sekarat agar aku menyempurnakan esensi hidupnya menjadi peninggalan Empyrean, yang memungkinkannya untuk hidup dalam bentuk lain. Petik 2. Tanpa ragu, Jiang Chen dengan hormat melangkah maju dan membungkuk ke relik 3 kali sebelum menerimanya. Ingat dia, namanya adalah Yun Zhan. Yun Zhan. Jiang Chen mengukir nama di hatinya. Aku tidak tahu apa yang telah aku lakukan untuk mendapatkan teman seperti Yun Zhan. Dia adalah cermin bagi jiwaku, Jiang Chen. Setiap kali aku kehilangan, pikiran tentang dia sudah cukup untuk menjernihkan pikiran aku dan mengembalikan kehendak aku.
Dia juga satu-satunya orang yang aku temui di penjara tanpa batas yang menghadapi situasi dengan anggun dan tanpa keluhan. Petik 2. Jiang Chen menegakkan punggungnya. Rasa hormatnya kepada senior yang mulia dan bermartabat tumbuh lebih besar. Chapter 1953, Breakraft, 7 Level Empyrean Realm. Menerima peninggalan Empyrean adalah kejutan yang menyenangkan. Jiang Chen tidak membuat pertunjukan untuk menolaknya karena dia tahu betapa berharganya itu. Jika digunakan dengan benar, itu akan menjadi keuntungan besar. Tidak hanya itu bisa mendorongnya ke Empyrean level 7 dalam waktu singkat, itu mungkin mengurangi separuh upaya yang diperlukan untuk naik ke Empyrean level 8 atau bahkan 9. Lagi pula, relik itu telah disempurnakan dengan esensi kehidupan seorang ahli Empyre tingkat 9. Aku harap aku tidak terlalu berani menerima relik, senior. Terima kasih atas pemberian dermawannya. Petik 2. Aku mengatakan itu untuk membalas budi padamu, kata Divine Kasyapa, melambaikan tangan yang meremehkan. Kursi ini juga percaya bahwa kamu akan memanfaatkan relik secara maksimal. Aku tidak tahu ada remaja putra lain yang pantas mendapatkannya lebih dari kamu. Aku dengar kamu mengumpulkan batu roh. Cincin penyimpanan keluar saat dia berbicara. Pertimbangkan ini kontribusiku. Tidak banyak, tapi itu sesuatu. Petik 2. Jiang Chen mengambil cincin dan mengintip. Di dalamnya ada sejumlah besar batu roh peringkat tinggi. Dia sangat gembira. Ini akan menjelaskan 10% dari apa yang dibutuhkan untuk formasi besar pengurungan jiwa surgawi. Dikombinasikan dengan batu-batu yang sudah dimilikinya, ia sekarang telah mengumpulkan 80 hingga 85% dari batu-batu itu. 20% lainnya berarti mencapai tujuannya. Dia akan mempersiapkan sedikit lebih banyak daripada jumlah yang dibutuhkan jika terjadi keadaan darurat. Senior paling dermawan setiap kali dia bergerak. Aku tidak bisa lebih bersyukur. Petik 2. Haha, tidak perlu terima kasih. Itu hanya tepat bagiku untuk berkontribusi terhadap rasa tugasmu. Jika bukan hal lain, Divine Kasyapa tersenyum dengan acuh tak acuh, lalu tiba-tiba menamparkan dahinya dengan tawa. Aku baru ingat sesuatu. Aku mendengar bahwa kamu memiliki dua makhluk ilahi sebagai teman kamu, burung vermilion dan naga sejati. Benarkah itu? Itu bukan rahasia banyak orang di Myriad Abyss. Jiang Chen tidak akan bisa menyembunyikannya dari Tuan Ilahi, jadi dia tidak mencoba. Dia mengangguk setuju. Garis keturunan dari 4 binatang ilahi kuno adalah yang tertua dari mereka semua. Dikatakan bahwa mereka adalah garis keturunan terpenting bahkan di pesawat surga. Sungguh luar biasa bahwa makhluk seperti itu telah menghiasi benua Divine Abyss dengan kehadiran mereka. Bisakah aku tanpa malu meminta 2 tetes esensi darah mereka? Petik 2. Jiang Chen memang memiliki esensi naga sejati dan burung vermilion, tetapi tidak banyak. Namun, dia tidak melihat alasan untuk menolak permintaan Tuan Ilahi. Dia memberi Kasyapa 2 tetes darah. Sangat sulit didapat, tetapi karena kamu memintanya, senior, tentu saja aku akan memberikannya kepada kamu. Guru Ilahi telah memberinya banyak hal yang berharga. Jiang Chen harus membalasnya atas kemurahan hati. Haha, kalau begitu, kursi ini akan menerima hadiahmu dengan rasa terima kasih. Yakinlah bahwa aku akan membayar kamu untuk mereka. Aku berutang budi padamu. Jika kamu membutuhkan bantuan aku, cari aku dan aku akan menghormati kata-kata aku. Mendapatkan esensi darah menempatkan Divine Kasyapa dalam suasana hati yang indah. Jiang Chen tersenyum dan mengangguk tanpa sepatah kata pun. Selama beberapa hari berikutnya, Jiang Chen tinggal di pulau bersama Huanger. Dalam beberapa hari, orang tuanya akan muncul dari budidaya pintu tertutup. Secara alami dia akan menemani orang yang dicintainya. Dia memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan memurnikan peninggalan Empyrean. Itu terbukti sangat mengesankan. Ini bukan pertama kalinya Jiang Chen memperbaiki peninggalan, tetapi masih butuh banyak upaya untuk memperbaiki yang ini. Dia akhirnya berhasil pada akhirnya. Setelah disempurnakan, esensi kehidupan Yunzan yang kuat menyerbu tubuh Jiang Chen seperti aliran yang tak ada habisnya. Ini adalah kesempatannya untuk naik ke Empyrean maju. Meskipun dia berada di wilayah Divine Kasyapa, ada beberapa tempat yang lebih aman untuk naik dari pulau itu. Jiang Chen memberitahu Kasyapa apa yang akan terjadi dan duduk di lokasi yang relatif sepi sebelum fokus pada kultivasi. Burung vermilion dan Long Xiaoxuan bersembunyi di Jiang Chen. Mereka berubah menjadi bentuk manusia untuk melindunginya saat dia menerobos. Jiang Chen belum memperkenalkan kedua roh itu kepada Divine Kasyapa.
Mereka tahu bahwa Tuan Ilahi telah meminta esensi darah mereka, tetapi mereka tidak peduli. Mereka memberikan esensi kepada Jiang Chen. Itu adalah hubungannya dengan dia seperti yang dia mau. Selain itu, mengingat seberapa aktif garis keturunan mereka, tidak masalah untuk mengekstrak 1 atau 2 tetes esensi sesekali. Apa yang dipuji orang lain sebagai energi garis keturunan sejati, yang paling suci dari suci, tidak lain adalah esensi yang diambil dari darah mereka sendiri. Itu bukan masalah besar. Brother Dragon, Tuan Muda Chen telah memperoleh peninggalan Empyrean dan mungkin naik ke Empyrean tingkat ke-7 selama beberapa hari ke depan, memasuki Empyrean canggih seperti kamu, kata burung vermilion sambil tersenyum. Bukankah tidak dapat dipercaya bahwa seorang pembudidaya manusia dapat menyaingi naga sejati seperti kamu dalam kecepatan kultivasi? Long Xiaoxuan memutar matanya. Tidak ada tentang dia yang mengejutkanku lagi. Burung vermilion menggemakan sentimennya. Benar, aku membayangkan diri aku sebagai makhluk yang memiliki pengalaman hebat dan tahu cukup banyak tentang kelas berat kuno. Namun, tidak satu pun dari mereka yang tak terduga seperti Tuan Muda. Setiap kali aku pikir aku memahaminya, dia membuktikan aku salah dan mengejutkan kami. Petik 2. Long Xiaoxuan menghela nafas. Ketika aku bertemu dengannya, dia hanya seorang kultivator asal. Sekarang, dia memegang ketenangannya di hadapan dewa seperti mereka setara. Petik 2. Semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama Jiang Chen, semakin terkesan mereka oleh manusia dan semakin dekat hubungan mereka dengannya. Burung vermilion tidak pernah lupa bahwa hidupnya akan berakhir di reruntuhan Sekte Primosang jika bukan karena Jiang Chen. Itu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kelahiran kembali. Long Xiaoxuan tahu bahwa dia masih terjebak di gua, lumpuh karena ketakutan, tanpa Jiang Chen, apalagi tumbuh sampai titik ini. Jiang Chen tidak membiarkan 2 binatang suci menunggu lama. 3 hari kemudian, fenomena alam yang tidak biasa menjulang di atas pulau dan berlama-lama. Bahkan Divine Kasyapa tertarik pada pemandangan yang luar biasa. Jiang Chen mengira perlu waktu lebih lama baginya untuk naik ke tingkat 7 kaisar, tetapi datang untuk mengunjungi orang tua Huang dengan dia telah menghasilkan manfaat yang tak terduga. Setelah naik ke mahir maju, dia bisa merasakan kekuatan dan kultivasinya melangkah lebih jauh. Setiap sel dan pori tubuhnya menari-nari dengan energi. Segel rantai dalam kesadarannya sekarang lebih terlihat olehnya. Dia tampaknya selangkah lebih dekat dengan kebenaran. Jiang Chen sangat gembira. Dia punya perasaan bahwa dia akan segera menemukan rahasia Meterai. Chapter 1954, Parents Emerge from Closed Door Cultivation. Jiang Chen tidak beristirahat setelah menembus ke Empyrean tingkat 7. Dia meningkatkan semua kemampuan, metode, dan harta karunnya sekali lagi. Setiap peningkatan di levelnya sendiri memberinya inspirasi baru tentang cara meningkatkan semua yang dia miliki. Pekerjaan yang sibuk setelah itu sangat diperlukan untuk kesuksesannya yang berkelanjutan. Divine Kasyapa berdiri di atas batu besar di bagian pulau yang kosong. 3 orang berdiri di dekatnya. Salah satunya adalah Huanger, di sampingnya ada pasangan. Jika seseorang melihat dari dekat, dia bisa melihat banyak titik kemiripan antara gadis itu dan pria dan wanita itu. Suami dan istri itu adalah orang tua Huang, tentu saja. Yan Qianfan dan An Yuer. Baru saja keluar dari pintu yang tertutup, mereka gembira mendapati putri mereka menunggu di luar. Mereka dikunci tidak lama setelah dia lahir, lalu dilemparkan ke penjara tanpa batas. Satu-satunya kesan yang mereka miliki tentang putri mereka adalah kesan seorang bayi kecil. Setelah bertahun-tahun, mereka senang melihat bahwa dia tumbuh menjadi wanita muda yang mempesona dengan haknya sendiri. Seorang Yu memeluk Huang di dekatnya, air mata mengalir di pipinya. Bahkan seorang lelaki sekuat Yan Qianfan mendapati dirinya menangis. Emosi membuatnya kewalahan, sakit hati, kesedihan, tetapi juga kegembiraan. Dia dan istrinya sama sekali tidak menyesali keputusan mereka, meskipun di penjara tanpa batas. Satu-satunya orang yang mereka sayangi adalah putri mereka. Mereka tahu bahwa putri kejam dari rumah Xiaohu telah melemparkan kutukan binding generasi padanya, yang akan mengisi hari-harinya dengan rasa sakit dan kesedihan. Karena itu, mereka putus asa setiap kali mereka memikirkannya. Mereka tidak berpikir bahwa dia akan bertahan hidup, semudah dan tidak berdaya seperti dia. Ketika mereka melarikan diri dari penjara tanpa batas pada akhirnya, hal pertama yang mereka lakukan adalah menanyakan informasi tentang putri mereka. Pada kenyataannya,
Yan Qianfan tidak ingin mengejar masalah ini dengan rumahnya. Dia memahami kesulitannya, peristiwa yang dia bawa kembali ke Yu Yu telah dieja bencana yang tak terbantahkan. Jika rumah ingin menghukumnya karena itu, biarlah. Jelaslah ilahi Kasyapa berpikir secara berbeda. Jika Yan Qianfan tidak membuktikan kekonstanannya kepada putrinya, sang dewa mungkin akan melampiaskan kemarahannya pada menantunya. Dengan demikian, pria yang lebih tua telah mengambil 4 hamba dewa untuk membalas dendam tanpa memberitahu pasangan itu sama sekali. Dalam proses mencabut Haoxian, mereka mengetahui keberadaan Huang. Fakta bahwa dia hidup di dunia masih luar biasa. Selain itu, kutukan binding generasi tampaknya telah dibersihkan oleh mitra Dao miliknya. Ketika dewa membawa kembali berita ini, putrinya dan suaminya sangat senang. Hanya pada saat itulah mereka cukup tenang untuk membiarkan Kasyapa menyembuhkan luka-luka mereka dan memulihkan kultivasi mereka. Mereka telah merencanakan untuk menemukan putri mereka segera setelah mereka sepenuhnya pulih, tetapi putri mereka sudah menunggu mereka ketika mereka keluar. Setelah perpisahan yang sangat panjang, setiap pihak yang terlibat berada di samping mereka sendiri dengan sukacita untuk dipersatukan kembali. Mereka tidak punya banyak waktu untuk berbicara sebelum fenomena terobosan Kaisar tingkat 7 Jiang Chen meletus dari kejauhan, mengejutkan semua orang di pulau itu. Huang sangat terkejut oleh tampilan. Ibu, ayah, saudara Chen telah menerobos ke ranah Empire Maju. Mata seorang Yu bersinar. Apakah ini, kakak Chen, milikmu bocah yang menghilangkan kutukanmu? Yang sama yang menghancurkan rumah Xiaohu atas namamu, terlepas dari biayanya untuk dirinya sendiri. Petik 2. Wajah menawan Huang memerah. Dia mengangguk sedikit. Meskipun ibunya mungkin melebih-lebihkan hal-hal, dia tidak jauh dari kebenaran. Jika Hao Xiaohu tidak mengganggu Jiang Chen, itu tidak akan menemukan kehancurannya secepat ini. Bahkan, pemberontakannya bahkan mungkin berhasil. Rasa manis menggenang di hatinya. Dia sangat bangga dengan pemuda yang jatuh cinta padanya. Dengar, Qianfan, aku tahu putri kami akan diberkati oleh kekayaan. Ingat, aku sudah mempelajari fisiologi ketika dia pertama kali lahir. Kami tahu dia akan beralih dari kesulitan ke kebahagiaan. Itulah tepatnya yang terjadi, kan? Petik 2. Yan Qianfan bahkan meminta maaf kepada istrinya. Tentu saja dia tidak akan membantah apapun yang dikatakannya sekarang. Huang, aku mendengar kakekmu berbicara tentang Jiang Chen sebentar. Dia mampu, bertanggung jawab, dan sangat menghargai hubungannya. Kamu telah memilih dengan baik, seperti halnya yang dilakukan ibu kamu, tambahnya, terkekeh. Baik Somewan memiliki kulit yang tebal, An Yuer memutar matanya. Kamu hanya puncak Kaisar Agung ketika aku pertama kali melihatmu. Yan Qianfan menyeringai, tapi putri kami menemukan Jiang Chen lebih awal dari itu, bukan? Huang juga sedikit tersenyum. Ketika dia pertama kali mengetahui tentang Jiang Chen, itu sudah kembali di Kerajaan Timur, ketika dia adalah tingkat budidaya paling rendah, hanya alam ki sejati. Ketika mereka benar-benar bertemu kemudian di Gunung Roh Abadi, Jiang Chen hanya mencapai alam roh. Bisa dikatakan bahwa dia telah menemaninya setiap langkah di sini. Dia benar-benar bangga dengan fakta ini. Tidak ada orang seperti dia di antara generasi muda, apakah itu menyangkut kecepatan kultivasi atau prestasi. Jadi, Huanger, seperti apa kultivasinya ketika kamu bertemu dengannya? Tanya seorang Yu dengan rasa ingin tahu. Ketika aku pertama kali menemukannya. Yah, aku bertemu dengannya sebagai kultivator roh. Huang tidak bisa menahan tawa ketika dia mengatakan itu dengan keras. Hah, Yan Qianfan dan istrinya saling pandang bingung. Ayah gadis itu mulai menghitung mundur dengan jarinya. Empirean ke roh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ranah. Dia merasakan akal sehat hancur di sekelilingnya. Dia tahu persis berapa umur putrinya. Bagian mana dari hidupnya yang dia kenal dengan Jiang Chen. Mukjizat macam apa yang telah dilakukan pemuda ini untuk mencapai empirean dari roh dalam periode waktu yang begitu singkat. Saudara Chen bukan hanya pembudidaya bela diri yang baik. Dia bahkan lebih pandai dalam pil Dao. Banyak pil Divine Abyss yang paling terkenal berasal dari tangannya. Huang tidak bisa menahan diri untuk tidak terlalu banyak memuji. Seorang Yuer mengelus rambut putrinya dengan menyetujui. Qianfan, dia menghela nafas, mungkin waktu kita di penjara tanpa batas sebagian memang sepadan. Putri kami telah berubah dengan luar biasa dan dia menemukan pasangan yang luar biasa untuk Bud. Aku mendengar dia menyelamatkan ayah dan keponakanmu juga.
Petik 2. Ketika ayahnya disebutkan, ekspresi Yan Qianfan berubah tidak menentu. Pada awalnya, dia agak frustasi dengan ayahnya karena tidak mendukungnya, tetapi alasan telah mengatakan kepadanya setelah masalah sendiri yang terakhir. Dia tidak lagi menyalahkan ayahnya untuk apapun, tetapi khawatir bahwa istrinya tidak akan mengerti. Gabungan kedua sentimen ini membuatnya cukup cemas. Chapter 1955, Letting Go of Pasurongs. Apa? Kamu tidak akan mengakuinya. Seorang Yuer berpura-pura kesal, menginjak-injak dengan kekuatan main-main di kaki Yan Qianfan. Suaminya tersenyum masam. Yuer, mereka kakek dan sepupu Huanger apapun yang terjadi. King Sang hanyalah anak kecil yang cerewet ketika semua itu terjadi. Apa yang mungkin dia ketahui atau lakukan? Apakah kamu juga membencinya? Huanger memandang dengan memelas pada ibunya dalam menanggapi hal ini. Dia menempel lembut ke lengan wanita itu. Bu, tidak peduli apa Haus melakukan kesalahan, kakek keibuan aku telah membayar mereka kembali 10 kali lipat untuk itu. Kakek dari pihak ayah, tidak baik tahun ini. Dia menyesal dan menyesal tentang pilihannya sampai hari ini. Dia gagal untuk melindungi putra dan cucunya sendiri, kan? Tapi dia juga akhirnya putus dengan sisa rumah demi aku, hanya supaya aku bisa bersama dengan saudara Chen. Sang patriark rumah bahkan berusaha untuk hidupnya. Huanger merasa bahwa ada cukup retribusi. Dia tidak ingin ibunya terperosok dalam kebencian lebih lama lagi. Dia juga tidak menginginkan jurang pemisah antara separuh keluarganya dan yang lainnya. Seorang Yuer telah mengumpulkan amarah yang cukup besar selama bertahun-tahun, tetapi tatapan putrinya yang tak berdaya menyebabkannya lulus sepenuhnya. Apakah dia lebih menderita daripada putrinya? Dia telah memilih jalannya bersama Yan Qianfan, berbagi dalam setiap cobaan dan penderitaannya. Tetapi putrinya tidak memiliki kemewahan itu. Dia dikutuk karena kemalangan sejak lahir. Di satu sisi, Huanger telah menanggung kesengsaraan yang lebih parah daripada dirinya. Meskipun An Yuer sangat menderita, suaminya selalu bersama dengannya melalui kesulitan. Di sisi lain, putrinya telah terpisah dari mereka sejak lahir dan telah diganggu dan disiksa di samping. Jika Huanger bisa memaafkan kakeknya meskipun dalam keadaan seperti ini, apa yang dia sebagai ibu harus mengeluh? Seorang Yuer menghela nafas pelan, bertemu Huanger dalam pelukan tegas. Maaf, sayang, itu salahku karena tidak melepaskan. Aku perlu belajar dari belas kasih dan kesediaanmu untuk memaafkan. Aku berjanji kepadamu bahwa aku tidak akan menyebutkannya lagi. Aku tidak ingin ayahmu seperti itu, terlalu bermasalah juga. Petik 2. Itu luar biasa, Bu. Huang sangat senang. Aku tahu kamu tidak akan terjebak pada itu terlalu lama. Lagi pula, kamu tetap bersama ayah meskipun semua kesulitan yang kamu lalui, kan? Seorang Yuer berada dalam suasana hati yang lebih baik ketika dia mendengar pujian putrinya. Dia melirik suami di dekatnya, yang senang meskipun matanya memerah. Hatinya sedikit sakit, dia tidak ingin dia terjebak dalam kesulitannya sendiri. Itulah akhirnya, Qianfan, aku akan memberitahu ayahku sebentar lagi, dan kita bisa segera mengunjungi ayahmu bersama putri kita, mungkin. Petik 2. Yan Qianfan bersukacita dengan sikap baru istrinya. Dia diberkati memiliki istri yang begitu berbudi luhur dan seorang putri yang begitu pengertian. Sebenarnya, Divine Kasyapa sudah merasakan semua yang terjadi di sini. Dia tidak menentang resolusi masalah di hati putrinya. Tidak seorang pun yang termakan oleh kebencian mereka mungkin puas. Bukan hal yang buruk baginya untuk mengatasi keluhan masa lalunya dengan cara ini. Jika dia tidak melakukannya, mereka akan membebani hubungannya dengan suami dan putrinya. Selain itu, meskipun Haus Yan telah mengundang hukuman atas dirinya sendiri, itu seperti yang dikatakan cucunya, mereka telah menerima pembalasan 10 kali lipat. Meskipun demikian, Dewa merasa bahwa keringanan hukumannya mencengangkan. Mungkin penerimaannya terhadap hal-hal baru adalah apa yang memungkinkannya untuk memilih seseorang seperti Jiang Chen dari kerumunan. Yan Qianfan melihat Divine Kasyapa di depan mereka. Kamu, gumamnya, ayah mertua ada di sana. Haruskah kita berbicara dengannya? Kenapa kita berdiri kosong di sini? Petik 2. Tentu, keluarga dengan 3 pergi untuk menyambut Kasyapa bersama. Dewa itu keren ketika dia melambaikan tangan. Kami keluarga, tidak perlu begitu formal. Yuer, putri kamu sangat luar biasa. Seorang anak seperti ini belum bisa membuat kesengsaraan persatuan kamu bermanfaat. Petik 2. Seorang Yuer lebih bahagia mendengar ayahnya memuji putrinya daripada mendengarnya sendiri.
Aku selalu berpikir aku mengalami masa-masa yang buruk, jawabnya dengan riang, tetapi sekarang aku melihat bahwa aku memiliki ayah yang luar biasa, seorang suami yang penuh perhatian, dan seorang putri yang luar biasa, serta menantu laki-laki, yang setiap bit sama dengannya. Petik 2. Memang, menantu kamu benar-benar sesuatu yang lain. Divine Kasyapa tidak pelit dengan pujian itu. Dengan waktu yang cukup, dia bisa melampaui aku. Hah, dalam hati Anyuer, ayahnya adalah yang terkuat di seluruh dunia, tetapi pria yang sama itu baru saja mengatakan bahwa menantunya bisa mengalahkannya suatu hari nanti. Dia tidak percaya pada klaim ini. Dia tahu Jiang Chen sangat kompeten, tetapi tidak berharap dia lebih berbakat daripada ayahnya. Bagaimanapun, ayahnya adalah dewa yang kuat. Para ahli Empyrean agak umum di Myriad Abyss secara umum, dan penjara tanpa batas secara khusus. Namun, keilahian adalah kesempatan yang kurang dari 1 dalam 10.000 memiliki kesempatan untuk mengambil. Itu tidak bisa dicari, hanya diperoleh melalui kebetulan. Dia dan suaminya, misalnya, Divine Kasyapa telah menyatakan bahwa sebagian besar tidak mungkin bagi mereka setelah cobaan berat. Setidaknya, sang dewa mengakui bahwa dia tidak bisa menawarkannya kepada mereka. Namun, ayahnya juga mengatakan bahwa putri mereka, Huanger, memang memiliki potensi dan takdir. Ayah, apakah Huang benar-benar memilikinya dalam takdirnya untuk mencapai keilahian? Tanya Anyuer. Iya, kemungkinan baginya untuk melakukannya sangat besar. Setelah menjadi dewa sendiri, Divine Kasyapa memiliki kemampuan yang belum sempurna untuk melihat ke masa depan. Ini adalah dasar pernyataannya. Dia bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk membimbingnya ke jalan, jika tidak ada yang lain. Suami dan istri sangat gembira. Huang, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan kakekmu? Seorang Yu berseri-seri, kamu akan menjadi dewi suatu hari nanti. Huang sudah tahu ini. Aku hanya ingin semuanya terjadi secara alami, Bu. Dia tersenyum dan memiringkan kepalanya. Saat ini, aku hanya ingin keluarga kita tetap bahagia bersama. Tentu saja, kami tidak akan pernah berpisah mulai sekarang. Seorang Yu mengangguk sebisa mungkin untuk menegaskan hal ini. Chapter 1956, Return to the Sacred Land. Jiang Chen menghabiskan hampir 10 hari dalam budidaya pintu tertutup untuk terobosan dan konsolidasi metode bela diri dan barang-barangnya setelah itu. Ketika dia muncul, Huanger telah menunggunya sebentar, orang tuanya di sisinya. Saudaraku Chen, ini dia. Huang melemparkan dirinya ke pelukan Jiang Chen seperti burung layang-layang yang dengan bersemangat kembali ke sarangnya. Wajahnya memancarkan kegembiraan yang bergelombang. Brother Chen, aku sekarang memiliki ayah dan ibu juga. Sama seperti kamu. Jiang Chen sangat bahagia untuknya. Melihat Yan Qianfan dan Anyuer, dia buru-buru menyapa mereka. Junior ini adalah Jiang Chen. Merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan dua orang tua. Petik 2. Seorang Yu terkekeh. Oh, kita belum cukup umur untuk disebut tetua. Kamu dan Huang telah berjanji untuk menghabiskan seumur hidup bersama, tetapi kamu belum menikah. Jadi, tidak pantas bagimu untuk memanggil kami ayah dan ibu. Mengapa kamu tidak memanggil kami paman dan bibi? Petik 2. Ekspresi dan nadanya cukup nakal, yang menghibur Jiang Chen. Dia tidak berharap kepribadian Huang menjadi kutub yang berlawanan dengan kepribadian ibunya. Huang lebih pendiam. Dia tidak menunjukkan sisi keluarnya ketika dia bersama orang asing. Ibunya, di sisi lain, tampak jauh lebih hidup dan ekstrovert. Sebagai perbandingan, Yan Qianfan diam, yang tidak mengejutkan Jiang Chen. Tidak ada orang yang bisa mempertahankan kecerobohan masa muda mereka setelah melalui apa yang telah dia lalui. Mereka bertukar basa-basi, setelah akhirnya secara resmi diperkenalkan satu sama lain. Baik Yan Qianfan dan Anyuer bersinar ke Jiang Chen. Pria muda itu sopan dan penuh perhatian. Dia tidak sombong atau manja seperti kebanyakan jenius muda. Kerendahan hatinya paling mengesankan pasangan itu. Jiang Chen telah menerobos karena peninggalan Empyrean. Secara alami, dia ingin berterima kasih kepada Divine Kasyapa. Sudah cukup, aku bilang tidak perlu berterima kasih. Itu untuk membalas kamu karena telah menyelamatkan cucu perempuan aku. Petik 2. Jiang Chen tersenyum sebagai pengganti tanggapan. Seorang Yu memberi isyarat kepada ayahnya bahwa dia ingin kembali ke Eternal Divine Nation bersama suaminya. Dia mengira ayahnya akan dengan keras menolak, tetapi yang mengejutkan, Divine Kasyapa mengangguk tanpa sepatah kata pun protes. Pergi,
Kita semua harus pindah pada suatu hari. Hanya dengan demikian kebahagiaan dimungkinkan. Petik 2. Divine Kasyapa telah gagal mewujudkannya hingga jauh di kemudian hari. Dia tidak ingin putrinya menjadi keras kepala seperti dia dan akhirnya terisolasi, melawan seluruh dunia seperti serigala. Jiang Chen dan yang lainnya naik ke Star Fate dan segera kembali ke Eternal Divine Nation. Yan Wanjun tidak mengharapkan putra dan menantunya untuk mengunjunginya. Air mata mengalir di pipinya tanpa kata. Ayah dan anak laki-laki tidak saling berpelukan dengan ratapan sedih, tetapi mata mereka berair sejak mereka bersatu kembali. Mereka sangat menghargai reuni mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak bisa menyelesaikan sejarah di antara mereka, mereka harus memikul beban masa lalu mereka sampai hari mereka mati. Hal-hal tidak bisa menjadi lebih baik mengingat keadaan. Orang tua Yan Qingsang telah kembali ke ibu kota dari tempat tinggal mereka yang terpencil juga. Setelah penghancuran House Yan, tidak masuk akal bagi cabang pelayan untuk menjauh. Tidak ada lagi larangan menghentikan mereka memasuki markas. Kekuatan utama House Yan sekarang hanya terdiri dari 3 generasi keluarga Yan Wanjun. Yang lain berasal dari cabang yang lebih lemah. House Yan telah dihancurkan, tetapi warisan dan garis keturunannya tetap ada. Yan Wanjun bersikeras bahwa keluarga harus dibangun kembali. Bahkan jika itu tidak akan menjadi tempat yang dulu, harus ada pangkalan baru. Baik Yan Qianfan atau kakak laki-lakinya tidak setuju. Kakak laki-laki khususnya, telah hidup di ujung pisau di luar ibu kota. Tepinya yang tajam telah tumpul oleh kesulitan hidup dan dia sekarang memiliki karakter pemalu. Dia merasa bersalah dan senang melihat adik lelaki yang hilang dari penjara tanpa batas. Jika putra kakak laki-lakinya, Yan Qingsang, tidak berarti apa-apa, dia hampir tidak memiliki suara dalam keluarga. Tanah suci yang abadi tidak menentang rekonstruksi House Yan. Bahkan, itu memberi House Yan wilayah lama House Xiahou sebagai dukungan. Itu kejutan yang menyenangkan. Untuk membangun kembali sebuah keluarga melibatkan banyak tugas berbeda. Jiang Chen hanya bisa menawarkan bantuan dalam kemampuannya. Untungnya, masih ada beberapa mantan eksekutif House Yan di negara ini. Beberapa diasingkan, seperti Tetua Sun. Yang lain pergi karena pilihan. Ketika Yan Wanjun mengeluarkan surat panggilan, banyak dari mereka memutuskan untuk kembali ke rumah dan membantu Yan Wanjun membangun kembali. Itu bukan akhir yang sempurna untuk keluarga, tapi itu cukup bagus. Sementara itu, Jiang Chen telah berusaha mengumpulkan lebih banyak batu roh. Hanya kira-kira 20% yang tersisa. Dia harus mengumpulkan batu-batu sesegera mungkin dan tidak ingin menarik barang-barang lagi. Mendengar bahwa Jiang Chen membutuhkan sejumlah besar batu, Zi Jumin menghela nafas. Tanah suci juga kekurangan sumber daya. Nenek moyang yang terhormat tidak mampu memberikan apapun. Bersiaplah, Jiang Chen. Dia mungkin akan membawamu ke medan perang Offworld segera. Petik 2. Nenek moyang tidak akan melakukan itu sampai aku mengurus pertahanan domain manusia. Kami memiliki kesepakatan. Petik 2. Zi Jumin mengangguk dan mendesah pelan. Myriad Abyss dalam bahaya nyata. Bahkan seorang tetua terhormat seperti dia resah. Apa yang kamu ketahui tentang penjara tanpa batas, Tetua Ziju? Jiang Chen bertanya ragu-ragu. 10 tanah suci telah melakukan semua yang kami bisa untuk selidiki. Bukti menunjukkan bahwa penjara tanpa batas disabotase. Itu sebabnya banyak narapidana melarikan diri. Myriad Abyss akan menjadi semakin kacau balau. Petik 2. Jiang Chen tersenyum kecut. Tampaknya Zi Jumin dan yang lainnya telah meremehkan keseriusan masalah ini. Memperhatikan ekspresinya, Zi Jumin bertanya dengan rasa ingin tahu, apalagi yang kamu ketahui. Menurut sumber aku, para pembudidaya empire yang tak terhitung jumlahnya telah melarikan diri dari penjara dan jumlah pembudidaya ilahi melarikan diri menyaingi yang sudah ada di Myriad Abyss. Itulah yang dikatakan Divine Kasyapa kepadanya. Jiang Chen percaya pria tua itu tidak akan berbohong padanya. Zi Jumin berkeringat dingin dan buru-buru minta diri. Aku harus menyampaikan informasi itu kepada perdana utama sekaligus. Dia harus tahu sebelum mereka menyerang. Petik 2. Jiang Chen ingin menghentikannya untuk menghindari mengganggu nenek moyang, tetapi kemudian dia menyadari bahwa tidak mungkin untuk menghentikan penyebaran berita. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk membiarkan tetua pergi. Dia tahu itu tidak realistis untuk mengharapkan tanah suci abadi untuk memberinya batu roh yang dia butuhkan. Dia harus memikirkan hal lain. Sudah lama, aku ingin tahu bagaimana Little White lakukan. Dikatakan akan berkembang di ranah rahasia.
Itu pasti telah membuat beberapa kemajuan luar biasa. Petik 2. Jiang Chen segera memanggil burung vermilion dan Long Xiaoxuan. Teman-temanku, harimau putih astral harus berada di tambang rahasia di Cloud Camel Mountain. Sudah saatnya kita berkunjung. Petik 2. Chapter 1957, The Magpie's Nest is occupied by the Dove. Cloud Camel Mountain tidak jauh dari ibu kota. Dengan kecepatan Starfate, Jiang Chen mencapai tujuannya dalam waktu singkat. Banyak hal telah berubah. Saat itu, gunung itu adalah rumah Yan, dan banyak ahlinya ditempatkan di sini. Sekarang, tidak ada seorang pun dari House Yan sama sekali. House Feng, yang telah berebut gunung dengan House Yan, telah mengambil kesempatan untuk mengklaimnya. Anggota House Feng memadati area itu, jelas mempertimbangkan tempat wilayah mereka. Meskipun mereka telah menjadi bagian dari pemberontakan yang diorganisir oleh rumah Xiaohu dan keluarga kekaisaran, mereka belum bahwa terlibat. Dengan demikian mereka dapat memotong kerugian mereka dan menyelamatkan diri. Awalnya, tidak masuk akal bagi House Feng untuk terus berebut gunung. Meskipun House Yan berselisih dengan Jiang Chen, tetap ada hubungan di antara mereka. Mengingat keadaan itu, House Feng tidak berani menjadikan House Yan musuh mereka. Namun, berbagai hal akhirnya berbelok secara tak terduga. House Yan tiba-tiba hancur, melemparkan keberuntungan ke pangkuan House Feng. Mereka mengklaim gunung itu sebagai milik mereka sebelum darah House Yan bahkan mengering di tanah. Jiang Chen mengerutkan kening. Long Xiaoxuan terkekeh. Siapa mereka? Sepertinya gunung telah berpindah tangan. Petik 2. Jiang Chen mendengus. Berganti tangan. Tidak. Mereka menjarah rumah yang terbakar dan mengambil apa yang bukan milik mereka. Ini adalah wilayah House Yan. Sejak kapan House Feng punya hak untuk itu? Petik 2. Itu benar, sukarela burung vermilion. Ini adalah wilayah House Yan dan kamu adalah bagian dari keluarga sebagai menantu. Itu membuat gunung milikmu. Tuan Muda Chen, apakah aku dapat membantu kamu menghancurkan mereka semua? Petik 2. Setelah pemberontakan, Eternal Divine Nation tidak mampu kehilangan lebih banyak orang. Jika burung itu membawa masalah itu ke tangannya sendiri, tidak akan ada yang selamat. Tidak, aku akan melakukannya. Jiang Chen melompat keluar dari Starfate. Dalam sekejap, tubuhnya yang marah bersinar terang, cahaya kemasan melesat di langit. Evil Golden Eye-nya dilemparkan ke bawah, menutupi seluruh gunung dengan kesadarannya. Siapapun pengawas rumah Feng, tunjukkan dirimu. Suara Jiang Chen menggelegar di telinga semua orang seperti retakan guntur, sangat kuat dan menakutkan. Di bawah, anggota House Feng bergidik, pikiran mereka bergetar dan darah mendidih. Para eksekutif yang ditempatkan di gunung melonjak ke langit. Banyak dengan mata yang lebih tajam melihat Jiang Chen dan mengenalinya. Ini Tuan Muda Jiang Chen. Seseorang berteriak kaget. Itu adalah Tuan Muda dari Tanah Suci Abadi. Jeritan itu menakutkan dan malu-malu. Jelas bahwa mereka takut pada Jiang Chen. Salah satu dari mereka bergumam, apa yang dia lakukan di sini? Bukankah sudah jelas, dia di sini untuk merebut kembali gunung untuk House Yan. Aku mendengar bahwa Yan Wanjun tidak mati dalam penghancuran rumah. Begitu pula cucunya, Yan Qingsang dan cucunya, Yan Qinghuang. Petik 2. Jadi Tuan Muda akan mengambil alih gunung. Tapi itu milik House Feng. Belum tentu. Kepemilikan selalu diperdebatkan, dan House Yan dulu mengendalikan daerah tersebut. Kita sebaiknya bersiap. Petik 2. Tepat sekali. Jika Tuan Muda Jiang Chen ada di sini untuk gunung ini, mustahil bagi kita untuk menyimpannya. Petik 2. Seorang sesepuh empati tingkat ke-6 dari House Feng melonjak ke langit dan menangkupkan tangannya ke arah Jiang Chen dari kejauhan. Apakah kamu Tuan Muda dari Tanah Suci, Jiang Chen? Jiang Chen meliriknya. Kamu adalah salah satu sesepuh rumah Feng. Kamu harus dapat membuat keputusan di sini. Aku akan memberi kamu 15 menit untuk meninggalkan gunung ini. Mereka yang tidak pergi saat itu tidak akan harus pergi sama sekali. Tuan Muda, kamu tetua itu terhenti. Dia tidak mengharapkan sikap yang memaksa. Jiang Chen bahkan tidak memberinya kesempatan untuk mengajukan kasusnya. Tetua telah menyiapkan banyak argumen, berencana untuk memperdebatkan kepemilikan dengan Jiang Chen. Setelah angin dikeluarkan dari layarnya seperti ini melemparkannya untuk loop yang sulit untuk pulih. Tetua hanya bereaksi setelah beberapa saat. Tuan Muda Jiang Chen, gunung selalu menjadi milik kita, gumamnya. House Yan dengan paksa mengambilnya dari kami.
Kami berhak untuk mengambilnya kembali. Petik 2. Jiang Chen mencibir. Itu selalu milikmu. Apakah kamu pikir kamu bisa menipu aku hanya karena aku belum lama menjadi bagian dari bangsa Divine Eternal? Kamu dan Haoxian telah memperebutkan wilayah itu selama lebih dari 1000 tahun. Dan kamu mengatakan itu selalu menjadi milik kamu. Apakah kamu menganggapku bodoh? Petik 2. Nada suaranya yang mengancam mengirim getaran ke tulang belakang si tetua. Dia mendengar kata-kata pemuda itu keras dan jelas seperti peringatan itu. Cukup dengan omong kosong. Aku tidak ingin mendengarkan udara panas lagi. Yang aku tahu adalah ini, gunung itu dulunya berada di bawah kendali Haoxian, dan aku membawanya kembali untuk Haoxian. Kamu tidak memiliki klaim atas gunung itu. Jika kamu tidak menerima tawaran aku dan pergi, jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Hitungan mundur 15 menit dimulai sekarang. Jika kamu ingin membuang-buang napas, lanjutkan dan bicara sampai akhir kamu tiba. Nada bicara Jiang Chen terdengar dingin. Tetua bergidik, ekspresinya mendung. Dia dengan hati-hati mempertimbangkan Jiang Chen dan menyadari bahwa tuan muda itu 100% serius. Akan memalukan bagi mereka untuk pergi tanpa melawan, tetapi jika mereka tetap tinggal dan melawan, pemuda itu tampaknya memiliki kekuatan untuk membunuh mereka semua sendirian. Tetua juga sangat bingung. Selama kompetisi pedang, kultivasi Jiang Chen hanya setara dengan Xiahou Zong. Bagaimana dia membuat kemajuan besar hanya dalam beberapa tahun? Keadaan memaksa mereka untuk menyerah. Pasukan House Feng mulai menyebar saat Jiang Chen meningkatkan tekanan pada mereka dengan kesadarannya. Mereka yang memiliki kemauan yang lebih lemah sudah lama melarikan diri. Dalam 1 jam, tidak ada bayangan anggota House Feng, tetua juga pergi dengan patuh. Dia tidak memiliki kekuatan atau keberanian untuk melawan Jiang Chen, apalagi seluruh tanah suci. Tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Dia tidak punya pilihan selain mundur. Jiang Chen memperluas kesadarannya lebih jauh. Dia tidak puas sampai dia memastikan bahwa tidak ada seorang pun dari House Feng dalam jarak 100 mil dari gunung. Anggota House Feng, perhatikan kata-kataku, katanya. Mulai sekarang, gunung adalah area terlarang. Tidak ada seorang pun, House Feng dan faksi-faksi lain yang termasuk, diizinkan masuk dengan rasa sakit kematian. Chapter 1958, The Source of the Five Colored Crystals. Tuan Muda Chen, aura kamu sekarang benar-benar sangat menakutkan. Jujur, milikku tidak jauh lebih kuat dari milikmu. Jika aku tidak mengenal kamu dengan baik, aku akan berpikir kamu lebih dari sekadar manusia, kata Vermilion Bird. Dia telah melihat banyak pembudidaya manusia yang hebat, tetapi tidak satu pun dari mereka yang luar biasa seperti Jiang Chen. Para pemimpin manusia kuno telah kuat karena kultivasi mereka, tetapi kekuatan Jiang Chen berasal dari sesuatu yang lebih. Dia baru-baru ini adalah Empyrean tingkat ke-7, tetapi tekanan dan area efek kesadarannya menyaingi burung Vermilion, yang sekarang menjadi Dewa Bonafide. Sulit untuk tidak memuji manusia untuk itu. Baiklah, obrolan yang cukup. Aku akan membawamu ke urat nadi. Jiang Chen belum pernah selama beberapa tahun, tapi dia masih akrab dengan medan. Tidak butuh waktu sama sekali bagi mereka untuk mencapai pinggiran tambang. Aura pembunuhan yang kuat tetap hidup di udara. Ini adalah kesan pertama Vermilion Bird. Tidak ada tanaman yang tumbuh di sini, aku juga tidak merasakan kehidupan lain. Kenapa ini? Itu seperti yang kamu rasakan, Jiang Chen tersenyum dan mengangguk. Aku akan memanggil Little White. Dia menggunakan metode rahasia untuk menghubungi harimau, karena mereka sepakat beberapa tahun yang lalu. Bumi segera mulai bergetar. Tiba-tiba, bayangan putih melesat keluar dari bumi. Hah, apakah ini Little White? Burung Vermilion berkedip. Long Xiaoxuan merasa seperti sedang melihat hal-hal juga. Binatang buas di depan mereka sangat besar dan agung. Tanda lahir warisannya lebih menonjol dari sebelumnya. Sayap di punggungnya sekarang dapat diperpanjang dan ditarik sesuai keinginan. Haha, Tuan Muda Chen, kakak naga, kakak Vermilion Bird. Astral White Tiger sangat senang melihat 3 kenalan lamanya. Long Xiaoxuan maju untuk memeriksa harimau itu lebih dekat. Apakah itu benar-benar kamu, Little White? Aku banyak berubah, iya. Aku yakin kamu bahkan tidak mengenali aku. Ya, aku adalah Astral White Tiger yang kalian semua kenal dan cintai, Little White. Petik 2. Harimau itu cukup bersemangat. Jelas bahwa itu telah mendapat banyak manfaat dari waktu berkultivasi di sini. Kepribadiannya telah tumbuh di samping ukurannya, tidak lagi pemalu seperti dulu.
Itu sempurna santai bersama rekan-rekan binatang buasnya yang suci. Namun, itu sedikit kecewa ketika melihat kultivasi Long Xiaoxuan. Aku bekerja keras, tapi sepertinya masih ada jarak di antara kami. Long Xiaoxuan adalah Empyrean tingkat lanjut, hampir tingkat ke-9. Meskipun Little White menerobos ke Empyrean di sini dan berulang kali naik, itu hanya Empyrean tingkat ke-5. Tetapi mengingat titik awalnya, ini sudah berkembang dengan kecepatan yang salah. Long Xiaoxuan telah mulai berkultivasi beberapa tahun sebelumnya. Kesenjangan level sulit diatasi sekaligus. Jiang Chen tahu bahwa 3 binatang suci hanya akan perlahan-lahan berada di tingkat yang sama setelah mereka semua mencapai keilahian. Saat ini, burung vermilion lebih kuat dari Long Xiaoxuan, yang pada gilirannya lebih kuat dari harimau. Ini sepenuhnya karena berapa lama mereka menumbuhkan dan kekayaan pribadi mereka. Burung itu telah dibudidayakan secara signifikan lebih lama dari Long Xiaoxuan dan harimau putih astral. Karena tidak menghabiskan banyak waktu dengan Jiang Chen, perkembangannya relatif terhambat. Nasibnya benar-benar berubah setelah bertemu teman manusianya yang masih muda. Setelah bertukar salam, Little White tertekan untuk menemukan bahwa itu masih yang paling lemah dari ketiganya. Jangan marah, Little White, Jiang Chen tertawa. Kamu dan Brother Dragon akan mencapai keilahian cepat atau lambat. Ketika kamu melakukannya, kamu akan menjadi sederajat dengan kakak Vermilion. Garis keturunan dan potensi kamu tidak jauh berbeda, dan masa depan kamu akan bertemu. Petik 2. Baiklah, itu semua karena aku yang termuda dari gerombolan itu, Little White tertawa. Baik, jika kamu tahu kamu lebih muda, maka lebih rendah hati. Jangan panggil aku, Saudara Naga. Panggil aku, Kakak, mengerti. Long Xiaoxuan menyatakan. Little White cemberut dan menarik wajah. Jiang Chen senang melihat binatang suci hidup berdampingan secara harmonis. Tanpa dia, mereka pasti akan terlibat dalam persaingan yang jauh lebih sengit melawan satu sama lain. Cukup bercanda, Little White, kultivasi kamu telah berkembang sangat cepat. Sudahkah kamu mengorek Vena juga? Petik 2. Aku pikir aku memiliki kesempatan yang baik untuk membawanya. Brother Chen, harimau itu menanggapi dengan serius. Seberapa yakin kamu melakukannya? Mungkin 40 atau 50%. Dengan bantuan kamu, 60 atau 70, tebak Little White. Baik, mari kita lakukan. Kristal-kristal ini tidak dapat digunakan untuk mengatur formasi, tetapi mereka adalah sumber daya budidaya yang berharga. Mengapa kita harus meninggalkan mereka untuk orang lain ketika Myriad Abyss berada di ambang kekacauan? Petik 2. Jiang Chen tidak punya niat menunggu lagi. Mungkin kristal-kristal ini terkait dengan batu 5 warna yang digunakan untuk memperbaiki langit pada zaman purba. Mereka telah membentuk dasar dari setiap elemen dunia sekali waktu. Karena kristal-kristal ini juga datang dalam berbagai warna dan fungsi, Jiang Chen mengira bahwa ia tidak jauh dari kebenaran. Mereka jelas bukan aslinya, kalau tidak dia akan duduk di tambang emas. Satu hal primordial, terutama sesuatu yang jarang seperti batu 5 warna, sudah cukup untuk mendapatkan otoritas atas dunia baru. Mustahil bagi peninggalan seperti itu untuk tetap berada di abis ilahi. Namun demikian, kristal ini akan luar biasa jika mereka berhasil mewarisi kekuatan 1/100 dari itu. Itu akan lebih dari cukup untung. Pria muda itu dan ketiga sahabat karibnya mulai bekerja secara instan. Little White berbicara tentang beberapa aturan yang harus mereka ikuti, terutama ketika menyangkut bahaya Vena. Jangan khawatir, niat membunuh cukup kuat, tetapi konstitusi ilahi kakak Vermilion berarti bahwa kamu pada dasarnya tidak dapat terluka. Brother Dragon dan Tuan Muda Chen terlalu mampu dipengaruhi oleh bahaya yang lebih khas. Tidak perlu terlalu tegang, aku akan memberitahu kamu tentang hal-hal yang harus dihindari sebelumnya. Pidato harimau menandai pertumbuhannya, dia akhirnya bisa memimpin. Chapter 1959, A Bandit Halfway Through. Little White, urat nadi ini adalah tempat yang sempurna untuk kamu kembangkan. Apakah kamu pikir itu tidak adil bagi kita untuk mengambilnya? Tanya Jiang Chen. Harimau itu tersenyum lebar. Aku suka suasana di sini, tapi aku lebih membutuhkan kristal. Selama kamu memberi aku banyak dari itu, tidak ada masalah pergi ke tempat lain. Jiang Chen memikirkannya sejenak sebelum memutuskan untuk melanjutkan. Dia tahu bahwa para ahli yang kuat yang melarikan diri dari penjara tanpa batas tidak akan diam. Saat ini, mereka sudah berkeliling dunia dan pasti mencari sumber daya untuk dijarah.
Jika salah satu dari mereka tertarik pada tempat ini, Vena tidak akan terhindar. Selain itu, temannya yang berbulu akan terjebak dalam kesulitan. Astral White Tiger adalah binatang yang ideal untuk ditundukkan atau diperbudak oleh para ahli ini. Jiang Chen tidak ingin kehilangan kristal dan teman. Di bawah bimbingan Little White, kuartet mulai melaksanakan rencana panen Vena. Dalam sekitar setengah bulan, itu benar-benar digeledah. Tidak ada kristal yang tersisa di tempat Vena dulu. Burung Vermilion dan Long Xiaoxuan sama-sama bersemangat. Cukup banyak kristal yang cocok untuk budidaya mereka juga. Yang merah, misalnya, sempurna untuk burung itu. Demikian pula, yang hijau sangat cocok untuk Long Xiaoxuan. Jiang Chen sangat senang dengan hasil yang luar biasa. Mari kita pisahkan harta rampasan nanti. Ini bukan tempat yang bagus untuk menginap. Keributan kami mungkin sangat mengingatkan orang lain akan kehadiran kami. Syukurlah, semua kristal disimpan. Bahkan jika seseorang datang sekarang, mereka tidak akan tahu itu adalah kita. Petik 2. Tiga binatang suci mengangguk dengan ceria. Jiang Chen dan rekan-rekannya tiba di permukaan. Ketika mereka akan pergi, kesadaran yang kuat dari kejauhan meledak ke arah umumnya. Dia menguatkan dirinya. Jadi di sana dulu Somewan. Dia punya perasaan bahwa penundaannya yang lama akan mendapatkan perhatian yang tidak diinginkan. Seperti yang dia harapkan, sebuah kereta aneh menerobos awan utara. Alih-alih kuda, 8 binatang eksotis yang mengendarainya. Mereka ganas dan memaksakan hak mereka sendiri. Kereta itu dihiasi dengan emas dan permata. Tubuhnya terukir cemerlang, desainnya klasik dan mewah. Seorang lelaki duduk di atas kereta, wajahnya tampak setampan seorang kaisar. Penampilannya memberikan kesan kekayaan. 5 pelayan mengapit kendaraan, semuanya Feswin dan rekan-rekannya sama. Ini jelas merupakan ahli ilahi lainnya. Para pelayannya adalah para dewa. Itu bukan lagi saat yang tepat bagi Jiang Chen untuk pergi. Dia tidak berencana untuk bertahan lama. Pandangan sekilas sudah cukup untuk memacu kepergiannya. Berhenti. Suara penuh otoritas terdengar dari kereta. Langkah Jiang Chen terhenti. Apakah kamu berbicara dengan aku? Balasnya dingin. Siapa lagi yang ada di sana selain kamu? Dewa di atas kereta berbicara dengan gaya berjalan lambat, terukur. Hampir memikat untuk mendengarkan. Bahkan seseorang yang mampu seperti Jiang Chen merasakan cengkeramannya pada kenyataan sedikit tergelincir. Dia mengibaskannya dalam sekejap, dan tertawa. Aku tidak ingat berkenalan dengan kamu. Tidak ada alasan bagi aku untuk berhenti. Petik 2. Dewa kaya itu tersenyum tipis. Anak muda, aku lebih berpengalaman daripada yang mungkin kamu harapkan untuk dipahami. Apakah menurut kamu bijaksana untuk mencoba menipu aku? Petik 2. Mengapa kamu mengatakan itu? Jawab Jiang Chen merata. Jangan bermain bodoh. Serahkan barang yang kamu temukan di sini. Setelah itu, aku berjanji akan mengizinkanmu pergi dengan damai. Petik 2. Seorang perampok, seperti yang diharapkan. Pria muda itu mengangkat bahu, mengembalikan senyum yang sama-sama terpisah. Aku memang mendapatkan beberapa batu roh. Namun, wilayah ini milik aku. Aku tidak percaya kamu memiliki hak untuk ikut campur dalam urusan aku. Mengapa aku harus memberikan apa yang menjadi hak aku kepada kamu? Meskipun nadanya ringan, jawabannya agak serius. Kultivator surga tertawa terbahak-bahak. Menarik, menarik. Aku selalu berpikir bahwa alasan yang menyedihkan untuk para pembudidaya berlimpah di Miriat Abyss. Aku tidak berharap seorang pemuda dengan tulang belakang kamu berada di tempat terpencil. Apapun, kamu terlalu naif. Apakah kamu pikir aku berargumentasi dengan kamu? Petik 2. Apa masalahnya? Jiang Chen sedikit mengernyit. Baik, katakan, anak muda, faksi apa yang kamu miliki? Petik 2. Aku sudah memberitahu kamu bahwa aku tidak melihat alasan untuk memberi kamu apapun. Itu termasuk identitas aku. Jiang Chen tidak takut pada musuh ini. Burung Vermilion lebih dari mampu melakukan pertarungan nyata. Sementara itu, Jiang Chen, Long Xiaoxuan, dan Harimau Putih Astral dapat menangani para pelayan dewa. Membunuh 1 atau 2 dari mereka dalam proses tidak keluar dari pertanyaan. Kultivator ilahi mengerutkan alisnya. Dia tidak bisa lagi mempertahankan lapisan wajahnya yang bermartabat. Salah satu hambanya adalah pria alis lebat. Dia mengambil kesempatan ini untuk melangkah maju, mengamuk. Tuanku adalah dewa tertinggi, nak. Fakta dia berbicara kepada kamu adalah berkat bagi dirinya sendiri.
Apa alasan kamu bersikap kasar? Kamu jelas tidak tertarik untuk hidup lebih lama. Petik 2. Dewa, kan? Jiang Chen terkekeh. Dewa adalah makhluk yang luar biasa, tetapi mereka hampir tidak tertinggi. Dia telah melihat banyak dari mereka di kehidupan sebelumnya. Banyak yang telah membungkuk dan menawarinya senyum simpatik. Bahkan, beberapa pernah menjabat sebagai penjaga rumahnya. Dengan demikian, sikapnya berbeda dari orang lain. Dia tidak memiliki ketakutan bawaan pada dewa. Retort Jiang Chen membuat marah pelayan setengah dewa itu. Dia menangkupkan tinjunya ke arah tuannya. Tuan, tolong izinkan aku untuk mengalahkan anak dungu ini. Kamu dapat melakukan apa yang kamu suka dengannya. Petik 2. Pergi. Myriad Abyss Island adalah tempat yang basi. Orang-orang muda dewasa ini tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Bah, humbug, jawab sang dewa, seolah meratapi keadaan dunia. Jiang Chen menjentikkan jarinya. Burung vermilion meletus dari kehampaan ruang angkasa, mulutnya terbuka untuk melepaskan bola api yang menghanguskan. Nyala apinya seolah membakar udara, memenuhi langit dengan warna merah tua yang menakutkan. Api neraka menyebar seperti api. Demigod alis lebat itu meledak di wajah oleh gelombang panas yang kuat. Napasnya terhenti karena kurangnya udara, dan alisnya langsung hangus. Api itu sangat kuat, sang dewa tidak berani bergegas menuju bahaya. Api di depannya jauh lebih menakutkan daripada apapun yang diketahuinya. Hanya kematian yang menunggunya di depan. Kultivator ilahi yang duduk di dalam kereta melotot. Dia memandang burung vermilion dengan waspada. Dia bisa melihat bahwa burung itu juga dewa. Chapter 1960, Great Warines. Minggir, penanam ilahi di kereta berteriak pada hamba alis lebat. Bahkan semua hambanya bergabung tidak akan menyaingi dewa. Burung vermilion bisa membunuh mereka tanpa mengangkat bulu. Perkelahian antara dua dewa tidak memiliki pemenang yang jelas. Kultivator ilahi mempertimbangkan pilihannya. Dia jelas meremehkan musuhnya. Dia pikir pemuda itu adalah seorang kultivator biasa yang bisa dengan mudahnya memeras. Tapi ini bukan mangsa yang mudah. Ada dewa yang melindunginya. Calon bandit memaksa dirinya dengan tenang menghadapi perkembangan ini. Dia tidak yakin bahwa dia akan bisa mengalahkan Vermilion Bird. Setelah semua, binatang ilahi dapat dengan mudah mengalahkan seorang pembudidaya manusia pada tingkat yang sama. Garis keturunan mereka memberi mereka keunggulan besar atas rekan manusia mereka. Realisasi menyingsing. Seorang pria muda yang berafiliasi dengan Eternal Divine Nation diikuti oleh seekor burung merah muda. Mungkinkah pemuda ini adalah Jiang Chen? Jenius yang dibicarakan semua orang di Myriad Abyss. Penggarap ilahi ragu-ragu. Jika pemuda di depannya adalah Jiang Chen, dia harus berpikir dua kali sebelum memusuhi calon korban ini. Jiang Chen adalah anggota dari Tanah Suci Abadi. Terlebih lagi, semua orang tahu tentang hubungannya dengan Divine Kasyapa. Kultivator ilahi baru saja melarikan diri dari penjara tanpa batas juga. Tidak banyak orang yang ia waspadai, tetapi Divine Kasyapa adalah salah satunya. Tidak akan bermanfaat baginya untuk menyinggung Kasyapa untuk Jiang Chen. Dia tidak bisa meminta Kasyapa dan Tanah Suci Abadi membalasnya. Selain itu, fakta bahwa Jiang Chen dilindungi oleh Dewa Binatang Suci membuat segalanya semakin buruk. Skenario kasus terburuk adalah salah satunya menghadapi tiga dewa. Bahkan seseorang yang percaya diri seperti dia tahu itu bunuh diri. Dia tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan Divine Kasyapa dalam duel, apalagi dengan dua dewa lainnya. Mereka yang selamat dari penjara tanpa batas tahu kapan harus memotong kerugian mereka. Mereka sangat jeli dan mudah beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Kultivator ilahi tidak terkecuali. Dia tersenyum dan menjilat lidahnya dengan penuh penghargaan. Aku tidak berharap bertemu dengan dewa yang diturunkan dari 4 binatang suci di tengah-tengah dari mana. Luar biasa. Jika aku tidak salah, kamu harus menjadi tuan muda Jiang Chen dari Tanah Suci Abadi, bukan? Petik 2. Jiang Chen tegang. Pria itu mengubah nada suaranya dalam sekejap mata, tidak biasa bagi seseorang dengan statusnya. Itu membuat tuan muda sangat waspada. Dia sedikit tersenyum, karena senior tahu ini adalah wilayah bangsa Divine Eternal. Tidak sulit menebak identitas aku. Petik 2. Haha, aku salah mengira teman sebagai musuh. Broter Kasyapa dan aku kembali. Kami adalah teman lama dari penjara tanpa batas. Aku tidak berharap bertemu dengan juniornya di sini. Sangat menarik. Petik 2. Pria itu mengatakan semuanya membosankan, tetapi sekarang tiba-tiba menemukan hal-hal yang menarik.
Dia juga mengubah cara dia berbicara dengan Jiang Chen dari pemuda menjadi teman muda. Jiang Chen tidak mungkin waspada terhadap orang-orang seperti dia. Brother Kasyapa dan aku sangat dekat, teman muda. Itu semua adalah kesalahpahaman. Kursi ini penasaran. Harta apa yang tersembunyi di gunung terpencil seperti ini? Kultivator ilahi belum sepenuhnya menyerah dan berusaha untuk mendapatkan jawaban dari Jiang Chen dengan cara memutar. Jiang Chen tidak memanggilnya untuk mencoba menjalin hubungan. Dia tersenyum. Sejujurnya, aku baru saja mendapatkan beberapa batu roh, cukup banyak. Aku kebetulan membutuhkan batu roh untuk sesuatu. Aku harap kamu akan melepaskan aku, senior. Petik 2. Hanya batu roh. Kultivator ilahi tidak bisa tidak bertanya. Kalau begitu mengapa kursi ini melihat kilatan cahaya surgawi dan segudang warna yang menakjubkan? Itu luar biasa. Jika aku belum melewati daerah tersebut, aku akan melewatkannya. Petik 2. Jiang Chen membentak perhatian dalam hati, tetapi dia tidak membiarkannya muncul. Dia tersenyum. Itu adalah aku mengacungkan pedangku dalam kegembiraan setelah mendapatkan batu roh. Dia memanifestasikan Pentacolor Divine Swords-nya dan menanamkannya dengan energi rohnya. Berkas cahaya surgawi membubung tinggi ke langit, luar biasa indahnya. Itu adalah tampilan luar biasa dari pemikiran cepat. Penjelasannya memang masuk akal, setidaknya kultivator ilahi tidak dapat menemukan kesalahan di dalamnya. Tentu saja, itu tidak berarti dia percaya pada Jiang Chen. Kultivator ilahi tersenyum sedikit. Jadi kursi ini telah melompat ke kesimpulan yang salah. Jiang Chen tersenyum sebagai pengganti jawaban. Tanah suci tidak jauh dari sini, senior. Jika kamu tertarik, kami dapat minum di sana. Petik 2. Jiang Chen tidak ingin tinggal lebih lama. Minum-minum di tanah suci itu tidak menarik bagi seseorang yang baru saja melarikan diri dari penjara tanpa batas. Mereka lebih cepat menghancurkan tanah suci daripada mengunjunginya. Jiang Chen juga tidak mengharapkan pria itu menerima tawarannya. Dia siap untuk pergi begitu dia selesai berbasa-basi. Aku punya urusan yang mendesak untuk ditangani, senior. Permisi. Jiang Chen pergi tanpa ragu-ragu. Meskipun lelaki itu tampak ingin berteman dengannya, dia tahu itu hanyalah fasad. Dewa bermuka dua tidak akan pernah benar-benar membiarkan siapapun mendekatinya. Pria seperti dia akan melakukan apa saja demi keuntungan. Persahabatan hanyalah cerita sampul baginya. Dia tidak bisa dipercaya. Setelah Jiang Chen menghilang di udara, 5 hamba dewa mengutuknya. Pelayan yang memiliki alis lebat tidak bisa menahan rasa frustrasinya. Apakah kita hanya akan membiarkannya pergi, Tuan? Kasihan sekali. Dia terdengar sangat mencurigakan. Dia pasti mendapatkan sesuatu yang baik. Petik 2. Apakah kamu pikir kami akan mampu mempertahankannya? Tanya sang penggarap ilahi. Ada 6 dari kita, tetapi hanya 1 dari dia dan binatang ilahi. Betapa naifnya dirimu. Dia memiliki teman-teman lain. Kultivator ilahi tersenyum gelap. Selain itu, apakah kamu pikir kita akan bisa melawan nenek moyang tanah suci, burung vermilion, dan Divine Kasyapa sama sekali? Pria alis lebat itu merosot. Tidak peduli seberapa kuat tuannya, Tuan masih akan berada dalam kesulitan besar jika ketiganya membentuk front persatuan. Lalu apa yang harus kita lakukan, Tuan? Seorang pelayan berhidung kait bertanya dengan frustrasi. Apakah kita hanya akan membiarkan bocah itu turun bebas dan keren? Itu memalukan. Petik 2. Jangan melakukan hal gegabah saat ini. Selain itu, ini adalah wilayahnya. Apapun yang dia dapatkan, kita tidak punya hak untuk campur tangan. Tentu saja, itulah alasan resmi. Yang lebih penting adalah aku belum ingin membuat 3 musuh yang kuat dulu. Kita bisa mendapatkan sumber daya kita di tempat lain. Kami akan membiarkan dia menang hari ini. Jika ada waktu berikutnya, kami akan mendapatkan semuanya kembali darinya, dengan intereste sama dengan. Petik 2. Penggarap ilahi tahu kapan harus mundur. Dia menyerah begitu dia menyadari bahwa dia tidak punya kesempatan.